Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Desmarina dari kelas Sirip C. Nomor induk mahasiswa 0903 1282 1260 69. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat pada UTS Pemrograman Komputer. Judul program saya yaitu menentukan jenis segitiga. Saya akan menjelaskan menggunakan 4 bahasa yaitu C++, Java, PHP, dan Python. Dan dalam pemrograman ini, konsep yang saya jelaskan itu berisikan pemilihan dan juga perulangan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat menggunakan bahasa C++. Pertama, jangan lupa to hashtag include iostream, include string, using namespace std. Kemudian integer main, buka kurung tutup kurung, kurung lagi, buka. Terus kita deklarasikan variabel a, b, c, integer sama dengan 0. Selanjutnya cout kita akhiri endl. Untuk yang pertama kita menggunakan perulangan for. Jadi di sini variabelnya tuh i. Untuk for kita tulis kembali di sini integer i itu sama dengan 1. Untuk i-nya kurang dari sama dengan 4 dan i++. Kita tutup kurung. Terus kita buka kurung lagi. Nah, masuk ke programnya. Di sini cout judulnya yaitu menentukan jenis segitiga. Selanjutnya cout ini untuk tampilannya kita beri sama dengan cout. Yang pertama input sisi A, dan untuk menginput pada C++ kita menggunakan cin. Dan cin sesuai variabel yang ingin kita inputkan tadi, ini A. Selanjutnya cout input sisi B, cin lagi, variabel B, cout input sisi C, cin lagi variabel C. Ini ada 3 karena kan segitiga itu ada 3 sisi. Selanjutnya masuk ke pemilihannya. Nah, di sini untuk pertama tuh, if untuk A sama dengan B dan A sama dengan C, maka cout atau cetak merupakan jenis segitiga sama sisi. Terus kita akhiri di sini. Kalau tidak, else if A sama dengan B atau A sama dengan C, maka jika A tidak sama dengan B atau A tidak sama dengan C, cout atau cetak merupakan jenis segitiga sama kaki. Terus kita akhiri. Dan kalau tidak lagi, maka cetak merupakan jenis segitiga sembarang. Dan jangan lupa tutup kurung lagi, yang penutup dari yang ini tadi. Return juga jangan lupa, dan tutup kurung lagi. Sekarang kita coba run. Tiga. Nah, ini merupakan jenis segitiga sama sisi. Kita lanjut. Nya 4, 5, 6. Nah, itu merupakan jenis segitiga sembarang. Lanjut lagi. Sama ya, sembarang lagi. Dan terakhir coba kita pakai segitiga sama kaki. Nah, merupakan jenis segitiga sama kaki. Di sini cuma 4 kali kesempatan, karena kita cantumkan tadi di for-nya untuk i kurang dari sama dengan 4. Oke, selanjutnya coba kita menggunakan while. Ini tetap ya, include iostream, string, using namespace std, integer main,
integer A, B, C sama dengan 0. Out and L. Untuk while kita ubah dulu di sini. While. Kemudian untuk while tuh yang integer I sama dengan satunya kita pindahkan ke atas. Nah, kemudian di dalam ini nih kita ubah jadi N. I kurang dari sama dengan N. Dan I plus-plusnya ini kita pindahkan ke bawah. Nah, sini nih. Dan jangan lupa titik koma. Karena kita menggunakan while, jadi kita di setelah deklarasi ini, kita cetak dulu untuk menginput batasnya. Out, input batas. Dua. Kemudian jangan lupa titik koma. Oh ya, untuk input batas kita deklarasikan lagi ya. Di sini kita masukkan N saja. Integer. Udah, selanjutnya sin. In ya, sama kayak yang sebelumnya. In N. Kemudian koma lagi. Out. Ini untuk spasi. NDL. Coba kita run ya. Nah, ini udah ada batasnya. Coba kita masukin 3. Masukin 5, 5, 5. Jadi merupakan jenis segitiga sama sisi. Lanjut, 7, 8, 7. Merupakan jenis segitiga sama kaki. Selanjutnya misalnya 3, 4, 5. Ya, merupakan jenis segitiga sembarangan dan program berhenti karena batasnya tadi cuma 3. Selanjutnya coba kita pakai do while. Untuk do while kita hapus ya input batasnya tadi. Ya, terus ini N-nya dihapus juga karena kan nggak ada input batas. Terus kita ubah di sini. Do. Untuk do nggak ada ya. Langsung aja sini buka kurung. Dan kalau pakai do while, kita pakai iya atau tidak. Input lagi di bagian bawah. Nah, di sini tadi hapus. Out. Input lagi. In. Untuk masukinnya. N di sini. Out. Sama kayak tadi buat spasi, terus buat NDL. Jangan lupa koma. Ya, karena pakai do while berarti di sini ada while.
while n sama dengan y, koma jangan lupa ya biar rapi. Ya, kejauhan. Nah, kemudian kan tadi di bawah tadi itu untuk ketika n sama dengan y. Nah, kita bikin di sini. Untuk n sama dengan t. Biar programnya berhenti nanti. Di sini deklarasinya char karena dia cuma 1 digit. Oke. Terang. Nah, coba kita masukin lagi. Misalnya 7, 7, 7. Lagi, ya. Selanjutnya 8, 8, 9. Jenis segitiga sama kaki. Coba kita tekan input lagi T. Program berhenti. Oke. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan program menggunakan bahasa Java. Pertama, kita menggunakan perulangan for terlebih dahulu. Untuk programnya, karena kita ingin mengimport atau memanggil variabel yang kita inginkan, sini kita tulis import java.util.scanner, koma. Untuk public class-nya itu main, tergantung judul file yang kalian buat. Terus di sini buka kurung, public static void main, buka kurung, string, buka kurung, tutup kurung, args, tutup kurung, buka kurung lagi. Ini kita deklarasikan scanner scan sama dengan new scanner, buka kurung system, titik in, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita deklarasikan variabel A, B, dan C yaitu integer. Nah, selanjutnya for. Sama seperti di C++, kita ketik for, buka kurung, integer. Di sini variabelnya I sama dengan 1, koma. Saya ambil di sini I-nya kurang lebih sama dengan 4, terus titik koma dan I++. Tutup kurung. Terus buka kurung, lanjut ke programnya. Nah, di sini kalau di Java itu menggunakan sistem titik outprint untuk mencetaknya. Sini ada judulnya, yaitu bentukan jenis segitiga. Selanjutnya sama dengan di sini. Selanjutnya ini untuk menginput sisinya ya, sama sistem outprint juga. Input sisi A, B, dan C, karena sisi segitiga itu cuma ada 3. Terus kan untuk menginput, kita variabelnya tuh harus di sini dibuat sama dengan lulus, A sama dengan scan, titik next, I, nt, integer, buka kurung, tutup kurung, terus titik koma. Kalau nggak pakai ini, nggak bakal bisa nginput. Terus ke pemilihannya, itu if A sama dengan B dan A sama dengan C, maka cetak merupakan jenis segitiga sama sisi. Jika tidak, itu maka cetak kalau tidak, jika A sama dengan B atau A sama dengan C, maka jika A tidak sama dengan B atau A tidak sama dengan C, kita cetak merupakan jenis segitiga sama kaki. Kalau tidak keduanya, maka kita cetak merupakan jenis segitiga sembarang. Terus tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Jangan lupa kalau kurang itu bisa error. Coba kita run sekarang. Soalnya 2, 2, 2. Kan jadi segitiga sama sisi lanjut, karena sampai 4 batasnya. Misalnya 5, 5, 3, merupakan jenis segitiga sama kaki. Terus misal 9, 4,
9 sama merupakan jenis segitiga sama kaki. Dan terakhir, misalnya 7, 10, 12 merupakan jenis segitiga sembarang dan program berhenti. Karena batasnya di 4. Selanjutnya, kita coba menggunakan perulangan itu while. Untuk while, kita ubah dulu di sini while. Terus integer I sama dengan 1, kita pindahkan ke atas di deklarasi. Terus kita hapus yang di sini. Terus yang I++ kita pindahkan ke bawah. Di sini. Jangan lupa titik komanya. Terus karena kita menggunakan while, jadi kita gunakan input batas. Input batasnya tuh di sini. Jadi kita buat sistem out print kurung input batas. Nah, titik koma jangan lupa. Terus sama kayak yang input sisi, kita scan juga di sini. Aku misalkan input batasnya N. Sama dengan scan next int kurung terus titik koma. Nah, di sini kita tambah deklarasi N-nya. Itu integer. Nah, di sini kita ubah jadi N seperti yang udah aku masukin N besar. Coba kita run. Input batas. Kita input batasnya 3 misalnya. Lanjut. Input sisi 6, 6, 6. Bahkan jenis segitiga sama sisi. Selanjutnya 7, 7, 10. Merupakan jenis segitiga sama kaki. Terus 3, 10, 11. Merupakan jenis segitiga sembarang. Dan program berhenti. Karena batas kita tadi kan kita input 3. Gitu. Selanjutnya kita coba menggunakan do while. Jadi di sini kita hapus ini do sama di sini tetap buka kurung. Terus input batasnya dihilangin. Terus N-nya tadi hilang ya. Soalnya kan dihilangin input batasnya. Karena kita pakai do while. Ini juga hapus. Kita pakai input lagi di bagian bawah. Di sini. Ini aja. Dikit. Sistem out print input lagi titik koma jangan lupa. Kemudian untuk men-scan-nya aku misalkan N sama dengan N next kurung tutup kurung. Oh ya, karena ini pakai input lagi berarti pakai iya atau tidak. Di sini kita bikin dulu while-nya aja. While N sama dengan Y
Nah, jadi kalau kita input lagi-nya kita isi while n sama dengan y, maka program ini jalan. Dan untuk memberhentikannya di deklarasi, kita deklarasikan char n sama dengan t. Kalau t itu programnya berhenti. Ini kenapa char? Karena cuma 1 digit. Ya, di sini untuk input, bentar kurang dulu. Input char itu scan, next, titik, char, pt, 0. Terus titik 2. Coba. Nah, kita input sisi 9, 9, 9. Pan jenis segitiga sama sisi. Kita input lagi ya. Misalnya 10, 10, 15. Merupakan jenis segitiga sama kaki. Dan kita input lagi, kita isi tidak, T, maka program berhenti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program saya menggunakan bahasa PHP. Di sini seperti biasa, untuk PHP pembukanya sintaksnya itu ini tanda panah ke kiri, tanda tanya PHP, dan penutupnya di bawah itu tanda tanya, terus tanda panah ke kanan. Nah, pertama kita menggunakan for. For itu sama seperti bahasa C++ dan Java. Ya, kita menggunakan variabel i, terus i sama dengan 1, titik koma i sama dengan kurang dari sama dengan 3, saya buat di sini, terus titik koma i plus plus. Cuma bedanya pada PHP ini di depan variabelnya tuh selalu menggunakan dolar. Terus untuk mencetak pada PHP ini menggunakan echo. Nah, ini untuk spasi, minta spasi. Terus echo menentukan jenis segitiga, echo sama dengan. Terus kita mulai input sisi. Nah, pada PHP tidak perlu lagi untuk mengenalkan variabel seperti pada C++ dan juga Java. Sini langsung aja kita read line. Terus di depan variabelnya tuh kita taruh dolar untuk menginputnya. Jadi kita read line, input sisi A, read line, input sisi B, read line, input sisi C. Sebanyak 3 ya, karena sisi pada segitiga itu 3. Terus masuk ke pemilihannya. Sini sama seperti sebelumnya. Jika A sama dengan B dan A sama dengan C, maka cetak merupakan jenis segitiga sama sisi. Kalau tidak, jika A sama dengan B atau A sama dengan C, maka jika A tidak sama dengan B atau A tidak sama dengan C, merupakan jenis segitiga sama kaki. Kalau tidak keduanya, maka cetak merupakan jenis segitiga sembarang. Nah, cuma bedanya di sini seperti yang saya katakan tadi, itu di depan variabelnya tuh diberi dolar. Terus tutup kurung, tutup kurung. Oke, coba kita run. Misalkan 11, 11, 12. Merupakan jenis segitiga sama kaki. 10, 10, 10. Merupakan jenis segitiga sama sisi. Dan selanjutnya 13, 15, 20. Merupakan jenis segitiga sembarang dan program berhenti. Karena tadi ini saya buat batasnya tuh untuk i kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya kita menggunakan while. Ini kita hapus, kita ubah jadi while. Terus sama seperti bahasa sebelumnya, untuk i sama dengan 1, kita taruh di atas. Ini di bawah PHP. Terus yang ini kita taruh di bawah.
di bawah program. Di sini. Jangan lupa titik koma. Terus kan karena kita menggunakan while, jadi kita gunain input batas. Batasnya di sini. Untuk input, nggak perlu dideklarasiin lagi, seperti yang saya bilang tadi, langsung aja. Misalnya untuk input batas, saya buat $M. Sama dengan readline untuk menginput nilainya, readline, terus kurung, tanda petik, spasi, terus input batas titik 2, di sini jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita ubah jadi $M. Jadi jika $I kurang dari sama dengan M, maka program ini dijalankan. Coba kita run. Input batasnya misalnya 3. Misalnya 7, 7, 7. Merupakan jenis segitiga sama sisi. Terus misalnya selanjutnya 9, 9, 10. Merupakan jenis segitiga sama kaki. Dan misal 4, 3, 4. Merupakan jenis segitiga sama kaki dan program berhenti. Karena batasnya tadi cuma 3 kali. Oke, selanjutnya kita menggunakan do while. Ini kita hapus, kita ganti do. Terus ini juga kita hapus. Dan kita hapus input batas, karena kita nggak pakai input batas untuk do while. Ini juga hapus. Nah, untuk do while kita pakai input lagi, itu antara ya atau tidak. Dan ini dihapus juga. Nah, do while-nya di sini. While ini kita lakukan program ini ketika misalkan untuk input laginya tuh n aja. $n sama dengan y titik koma. Nah, berarti di sini kita buat n sama dengan readline, terus ya titik 2, input lagi 2, jangan lupa titik koma. Coba kita run. Misalkan 5, 10, 5. Merupakan segitiga sama kaki, kita input lagi ya. Terus misalkan 1, 1, 1. Merupakan jenis segitiga sama sisi, kita input lagi tidak. Dan program otomatis berhenti karena kita tekan tidak. Baiklah,
Terakhir, saya akan menjelaskan program saya menggunakan bahasa Python. Untuk di Python ini berbeda dari bahasa C++, Java, dan juga PHP. Di sini itu menggunakan range atau jangkauan. Jadi for i in range. Di sini saya buat 1,4. Dan untuk di Python itu jangan lupa kita taruh titik 2 di sini jika ada suatu kondisi. Terus kita print judul programnya, menentukan jenis segitiga, print sama dengan, terus untuk menginput sama ini juga nggak perlu dideklarasiin variabelnya, langsung aja misal A, B, A sama dengan int buka kurung input buka kurung input sisi A sama kayak B, C juga sama. Juga ini ada 3 karena sisi segitiga tuh cuma ada 3. Terus masuk ke pemilihannya. If di sini nggak apa-apa, nggak pakai kurung, cuma kalau spasinya salah, ini bakal error. Makanya ini harus diatur spasinya yang rapi, biar nggak error waktu di run. Di sini sama if A sama dengan B, untuk N-nya di sini pakai AND, nggak bisa kayak yang sebelumnya itu kayak N yang kayak sebelumnya di bahasa sebelumnya, jadi harus pakai N kayak gini. Terus if A sama dengan B and A sama dengan C, print merupakan jenis segitiga sama sisi ya. Untuk di Python itu mencetaknya dengan tulisan print. Terus di Python bukan else if tapi elif. Di elif A sama dengan B, untuk or-nya bukan seperti sebelumnya itu garis 2, tapi di sini menggunakan huruf yaitu or A sama dengan C, maka jika A tidak sama dengan B, ini sama untuk yang tidak sama dengan or A tidak sama dengan C, maka cetak merupakan jenis segitiga sama kaki. Kalau tidak keduanya, maka cetak merupakan jenis segitiga sembarang. Ya, untuk di sini, untuk kondisinya tadi, seperti yang saya bilang, di ujungnya harus pakai titik 2, bukan titik koma. Coba kita run. Misalkan 15, 15, 16. Ini merupakan jenis segitiga sama sisi. Lanjut 15, 20, 15. 15. Nah, itu merupakan jenis segitiga sama kaki. Lanjut ke 7, 10, 13. Merupakan jenis segitiga sembarang dan program berhenti. Di sini cuma 3 kali karena ini dimulai dari 1 dan batasnya tuh maksudnya sebelum 4, bukan sampai 4 untuk di Python. Selanjutnya kita menggunakan while. Nah, di while aku menggunakan ya atau tidak untuk input lagi, bukan input batas. Jadi yang atas kita hapus. Terus while misalkan ya untuk variabelnya n sama dengan y, titik 2, terus input lagi di bawah. Di sini n sama dengan
input lagi. Ya, ini untuk inputnya, karena input kurung ya, karena ini char, kita gunain kayak gini aja, input lagi, petik 2, terus ini tanda petik kurung. Kita buat dulu di sini, kita deklarasiin untuk n ini input lagi sama dengan y. Kita run. Sisi A, misalkan 5, 8, kan jenis segitiga sama kaki. Kita input lagi, ya. Misalkan 8, 8, 8. Merupakan jenis segitiga sama sisi. Kita input lagi, tidak. Dan program akan berhenti. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.